بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kedua, malaikat ini ya berperilaku baik juga kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan mencintai orang-orang mukmin. Jadi mereka ini baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagus ibadahnya, menjalankan perintahnya, tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan para malaikat ini perilakunya juga baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan mencintai orang-orang yang mukmin. Ya. Jadi malaikat ini cinta kepada orang yang beriman. Ya. Perbuatan baik mereka kepada Bani Adam ya itu sangat besar ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada mereka setinggi-tingginya dan sebaik-baik balasan. Apa kebaikan malaikat kepada orang-orang yang beriman ini? Para malaikat itu selalu memintakan ampunan kepada Allah untuk orang beriman. Jadi malaikat itu selalu berdoa dan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Itu baiknya. Allah katakan, "Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah yang memberi rahmat kepadamu. Dialah Allah maksudnya yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikat-malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia Allah itu mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 43 ya. Jadi di sini Allah menyatakan bahwasanya dia Allah itu memberi rahmat ya kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Supaya apa? Supaya dia Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi malaikat ini berdoa memintakan ampun ya, supaya apa? Orang-orang beriman ini mendapatkan apa? Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan kesesatan menuju cahaya yang terang ya. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Makanya Bu, kalau kita ini sama Allah diuji apa saja ya, sesuatu yang tidak mengenakkan kita, tidak menyenangkan kita, yakinlah bahwa Allah itu sangat penyayang kepada orang yang beriman. Ya, itu semua adalah untuk kebaikan kita. Mungkin kita ingin meraih sesuatu, kita sudah berusaha sedemikian rupa, tapi qadarullah Allah tidak memberikan hal itu. Kita tidak senang, ya, kayak tidak suka begitu ya. Tapi ingat, Allah itu maha penyayang kepada orang yang beriman. Semua yang Allah takdirkan bagi orang beriman itu adalah yang terbaik baginya. Ya, seperti itu. Maka kalau kita ingat itu, ya kita akan apa? Ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kita ini milik Allah, terserah sama Allah mau diapakan saja. Ya. Ya kan? Nah, seperti itu. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah sangat penyayang kepada orang-orang mukmin, begitu ya. Nah, memintakan ampunan dan mendoakan orang mukmin ini adalah merupakan perbuatan baik malaikat yang paling besar terhadap orang-orang yang beriman ya. Doa dan istighfar mereka akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam menuntun dan meneguhkan kita di atas kebenaran. Jadi boleh jadi kita tetap istiqomah di jalan Islam, istiqomah melaksanakan perintah Allah, ini karena doanya para malaikat itu. Malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman ya, sehingga mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya tadi itu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya malaikat. Malaikat memintakan ampun. Ya. Kalau yang lebih dahsyat lagi dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 6. Ya. Allah berfirman, "Alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu", malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Rabbnya, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu,
dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Malaikat yang memikul arsy, kalau mikul berarti di mana, Pak? Malaikat memikul arsy berarti mikul itu di atas kan berarti? Ya, memikul arsy. Ya. Arsy di mana? Di atas langit. Di atas langit ketujuh ada air, di atas air itu arsy, ya. Yang jaraknya 500 tahun setiap langit, kata Ibnu Abbas begitu, ya. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-nya dan mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladina amanu, dan mereka memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladina tabu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Wakihim adzabal jahim, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Itu malaikat yang berdoa, malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekelilingnya. Kata para ulama apa? Ini adalah malaikat-malaikat yang paling agung, malaikat-malaikat yang paling utama, yang paling besar. Ya. Mereka memintakan ampunan bagi orang yang beriman dengan mengatakan, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Selesai sampai di situ enggak? Malaikat berdoa lagi, Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Rabb kami, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semuanya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selesai sampai di situ? Enggak. Malaikat berdoa lagi, waqihimus sayyi'at, dan peliharalah mereka dari kejahatan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimta, dan orang-orang yang Kau pelihara dari kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya. Ya, wa dzalika huwal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi enaknya jadi orang beriman itu, Bu, meskipun ya orang beriman itu mungkin istirahat atau tidur, malaikat itu memintakan ampunan. Apalagi kita tidur dalam keadaan berwudu, malaikat itu memintakan ampun. Ya Allah, ampunilah si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Ya. Orang yang menunggu sholat, malaikat bersolawat mendoakan lagi. Orang yang menjenguk orang sakit didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya, kasihanilah dia. Jadi malaikat ini makhluk yang paling peduli dengan orang-orang yang beriman. Ya, maka nanti kita punya apa? Kewajiban terhadap malaikat. Di antaranya adalah tidak boleh mengganggu, menyakiti para malaikat. Bisa, Pak, bisa. Orang menyakiti malaikat itu. Ya, tidak senang malaikat. Ya. Yang kedua, kebaikan malaikat itu kepada orang beriman adalah syafaat mereka bagi ahli tauhid pada hari kiamat. Jadi malaikat itu juga memberikan syafaat. Ya. Allah katakan, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi yang Allah kehendaki, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malaikat tidak memberikan syafaat kecuali bagi yang diridhoi, dikehendaki oleh Allah. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Malaikat tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang tidak bisa. Kenapa? Mereka tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi Allah siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid.
Ya, maka Allah katakan wala yashfa'una illa liman irtado, dan mereka para malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi yang Allah kehendaki. Surat Al-Anbiya ayat 28. Tapi kalau orang itu sudah beriman, pasti dia mendapatkan syafaat. Ya. Pasti. Yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsih. Manusia yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari dalam hati dan jiwanya. Ya. Jadi syaratnya untuk mendapatkan syafaat itu adalah dia beriman. Ya. Kalau dia beriman, dia mendapatkan syafaat. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, termasuk bagi umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, begitu. Tapi ingat, Nabi itu tidak memiliki syafaat. Syafaat itu milik Allah semuanya. Kemudian Allah memberikan hak kepada Nabi untuk memberikan syafaat, pertolongan, ya, kepada manusia. Tapi tidak bisa tanpa seizin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW mengatakan yang paling bahagia mendapat syafaatku nanti orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang enggak mengucapkan enggak bisa. Ya, seperti itu.